Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Sekarang kalian akan saya ajak untuk mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Oke, untuk melanjutkan video pembelajaran ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasi atau lonceng sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, marilah kita lanjutkan materi kita. Unsur, senyawa, dan campuran. Gula kalau kita potong-potong menjadi kecil-kecil, gula yang kecil tadi rasanya tetap manis. Yang kecil tadi kita potong lagi, rasanya tetap manis. Nah, yang terkecil ini namanya partikel. Partikel gula adalah bagian yang terkecil dari gula tetapi masih mempunyai sifat yang sama dengan gula, yaitu manis. Gula dibagi kecil-kecil lagi menjadi partikel gula. Itu perubahan fisika. Gula diubah menjadi kecil-kecil partikel gula, namanya perubahan fisika. Partikel gula juga manis. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat sama dengan materi tersebut. Misalnya gula pasir ya manis. Kalau misalnya yang pahit apa? Bertawali ya Pak. Nah, pahit. Kita lanjutkan ya. Ini apa nih? Gula pasir. Gula pasir kita panaskan menjadi air H2O dan menjadi karbon dioksida. Ini gula pasir kita panaskan menjadi air, karbon dioksida, dan karbon. Gula pasir manis, tapi kalau dipanaskan menjadi air, karbon dioksida, dan karbon, rasanya tidak manis lagi. Ini namanya perubahan kimia. Zat baru, karena ada zat baru maka disebut perubahan kimia. Emas dipanaskan, apakah berubah menjadi zat lain? Timbul zat baru kah karena pemanasan emas? Kalau gula dipanaskan jadi air, CO2 dan C. Kalau emas dipanaskan tetap saja emas. Gula adalah senyawa, emas adalah unsur karena tidak bisa dipecah-pecah lagi. Air terdiri dari gas hidrogen dan gas oksigen, H2O dan O2. Jadi air juga senyawa, terdiri dari unsur H2 dan unsur O2 bergabung menjadi satu, namanya senyawa. Molekul air terdiri dari atom oksigen dan atom hidrogen. Atom oksigennya ada satu, atom hidrogennya ada dua. Jadi atom oksigen memiliki dua tangan, atom hidrogen memiliki satu tangan. Elektrolisa air yaitu peristiwa menguraikan molekul air menjadi
air itu H2O menjadi molekul gas oksigen O2 dan molekul hidrogen H2. Ini alatnya di laboratorium kita ada nih ya. Ini kalau dihubungkan dengan listrik baterai, nanti air ini akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Proses kimia dalam elektrolisa air. Ini gasnya terpisah, gas O2, ini gas H2. Molekul gas O2, molekul gas H2 terdiri dari 2 atom oksigen. Terdiri dari atom-atom hidrogen. Unsur adalah zat tunggal paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi, terdiri dari satu jenis atom saja. Senyawa zat tunggal masih dapat diuraikan lagi, terdiri dari beberapa unsur dengan perbandingan unsur yang selalu tetap atau tertentu. Contoh unsur: emas, perak, aluminium, besi, oksigen, hidrogen. Itu unsur. Helium, belerang, kalsium, kalium, barium, karbon, dan sebagainya, ini termasuk unsur. Sekarang senyawa. Senyawa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih. Contoh: air, gula, garam, asam cuka, asam sulfat, kalium yodida, dan sebagainya. Contoh molekul: asam sulfat atau H2SO4, hanya ada 2, SO, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Ini S ya. Atom S atau sulfur ada 1, atom oksigen ada 4, atom H ada 2, H2SO4 atau asam sulfat. Karbon dioksida. Karbon dioksida terdiri dari CO2, C-nya 1, O-nya ada 2. Karbon monoksida, C-nya 1, O-nya 1. Molekul. Molekul merupakan gabungan beberapa atom atau unsur yang terikat melalui reaksi kimia. Atom-atom dalam molekul mempunyai perbandingan tertentu. Oke, contoh molekul air, molekul senyawa air ya. Perbandingannya volume O2 banding H2 adalah 1:2. Perbandingan masanya O2 banding H2 adalah 8:1. Ini perbandingannya selalu tetap. Ini tabel periodik unsur. Nanti di SMA akan dipelajari lebih mendalam lagi. Campuran. Campuran terdiri dari beberapa senyawa tercampur tanpa reaksi kimia. Perbandingan senyawa adalah bebas. Ini campuran ya. Terdiri dari beberapa senyawa tercampur tanpa reaksi kimia. Perbandingan senyawa bebas. Campuran dibagi menjadi 3: larutan atau homogen, koloid seperti homogen, dan suspensi atau heterogen. Contoh larutan: sirup udara, emas 22 karat. Contoh suspensi: air, tepung terigu, air kapur, air tanah. Contoh koloid: santan, air susu, air sabun, cat. Kalau kita jabarkan, kita buat peta konsep, materi yang kita pelajari adalah terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran terdiri dari larutan dan koloid. Koloid terdiri dari suspensi. Zat tunggal, unsur, senyawa, campuran,
larutan. Ini homogen. Homogen itu apa? Homo itu sejenis, heterogen beberapa jenis. Oke, cukup sekian dulu. Ini nanti latihannya satu soal ya. Emas, air, udara, dan garam. Dapur merupakan contoh dari. Yuk, siapa yang bisa? Termasuk emas, air, udara, dan garam dapur. Materi. Oke, sekian dulu. Terima kasih.